Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhi yahrumu bil janabati wal haidhi ma'an ithnani. Al-awwalu al-lubthu fil masjidi wa mithlu al-lubthi at-taraddudu wa yajuzu al-mururu lil junubi wa kadhalika lil haidhi idza lam takhaf talwith al-masjid. Jadi jamaah kaum muslimin hafizakumullah, yang pelungguh oleh pembahasan, oleh muzakarah pada malam hari ini, kita masih membahas mengenai masalah hal-hal yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Jadi yang flashback mungkin secara umum atau mungkin sudah disampaikan oleh akhina al-kiram al-Ustaz Zulkarnain. Jadi hadas ini kalau dari segi cara menyucikannya hanya terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil dibersihkan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar ini dihilangkan dengan cara mandi. Ini dari segi cara menghilangkannya. Adapun kalau dari segi larangan yang ditimbulkannya, maka hadas niki terbagi menjadi tiga. Ada hadas kecil, ada hadas pertengahan, ada hadas besar. Nah, jadi kalau hadas kecil itu larangannya hanya ada 4. Yang pertama, itu tidak boleh orang yang berhadas kecil ini memegang mushaf, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh membawa mushaf. Kemudian untuk orang yang junub ada tambahannya, tidak boleh berdiam diri di masjid, kemudian tidak boleh membaca Al-Quran. Ini untuk orang yang junub. Kemudian yang sekarang di sini yang diharamkan dengan sebab junub dan haid bersamaan ada 2. Yang pertama al-lubthu fil masjidi. Ini berarti orang yang junub maupun wanita yang haid sama-sama haram hukumnya. Al-lubthu, tinggal atau berdiam diri fil masjidi di dalam masjid. Misal arak sopok dengan mama, arak balin, atau arak balin lagu ini sahle balin darak kancan tinduk masjid lain nyodo tinduk. Misal pas tinduk le masjid ampun kerimpian terus, misal batur nikah kerimpian, ngimpi dengan belelah, ngimpi dengan tua merak nikah, ampun ampura, ampun sugu laik mani den kang gondo tuli dalam masjid nikah haram hukum kembali karena dia dalam keadaan junub. Kecuali lawan narak macan ngantih leluah jangan bani sugul. Nah lamun nikah aja bangun timak nendor le masjid darurat nikah aja. Nah niki sak pertama untuk perempuan yang haid atau laki-laki yang junub maupun perempuan yang janabah itu haram hukumnya berdiam diri di dalam masjid. Kemudian kata beliau di sini wa mithlul lubthi at-taraddudu. Dan sama hukumnya dengan berdiam itu at-taraddud, berbolak-balik. Dia tuah hendot yang usas le masjid, cuman kulitu latih doang nih. Oleh sap-sap le masjid non kian hitung keramik purun misalnya dalam masjid. Mau pira kali ini litu latih merak nikah, nah niki masih haram hukum. Pada kena dia hendot nikah berdiam diri di dalam masjid. Kemudian wa yajuzul mururu lil junubi wa kadza lil haidhi idza lam takhaf talwithal masjid. Nah, jadi seperti yang beliau jelaskan tadi, yang tidak boleh itu adalah diam. Tapi kalau murur ini boleh. Apa maksudnya murur? Murur ini kalau sederhananya itu melintas, boleh. Tapi yang dimaksud dengan murur itu keterangan ulama fikih bi ayyadkhula min babin wa yakhruja min babin ukhra. Sakenan murur niki misal niki lawang seki, niki lawang seki misal. Nah sakenan murur niki langan entama bareh niki langan sugul baru engkanggo. Adapun lamun sugul langan lawang sak langan tama baru nika berarti niki ja enten kanggo den kanggo niki ja haram. Sakenan murun nika gambarang li kita fikih se ulama ya tama langan lawang sa A misal bareh sugul langan lawang B. Nah nika lah teparan murur. Sekedar liwat lah berarti nika bau. Baik nika untuk dengan mama sa junub maupun perempuan yang haid.
boleh dia, tapi sekedar lewat, sekedar murur saja, sekedar melintas. Tapi catatannya, baru wanita yang haid itu diperbolehkan untuk melintas di dalam masjid idza lam takhaf talwithal masjid, kalau dia tidak memiliki rasa takut akan mengotori masjid. Nah berarti kalau dia takut nanti kalau dia lewat, jangan-jangan nanti dia akan mengotori masjid, maka di sini hukum lewat haram bagi wanita yang haid. Lagu makin ja wah steril doang selapu nih kan enten narak parapang sih dengan ini nasa haid nih kan kembien wah lengkap makin alat anu neperan pembalut nih kan nggih den mungkin ja kececer rasa tahu lah nih kan jadi den kembe kanggon lagu nih ke ingat sak kanggo nika murur liwat bukan al-muqsu nek napa ndor. Adapun lamun ndor jan nika le masjid entah ada perasaan takut akan mengotori masjid ataukah tidak ada, aman wah timak ja ukuran arak 2 jam ke tokol ndek enjak tembus wah ne misal yakin lagu selama ndak endot nah nika tetap hukum haram. Yang diperbolehkan nika sekedar liwat doang, itu pun baru boleh ketika pelungguh nika merasa aman daripada akan mengotori masjid. Nah nika catatan. Kemudian cak kedua, hal yang tidak diperbolehkan untuk orang yang junub dan wanita yang haid, qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah ay biqasdit tilawati ad-dirasah. Nah niki membaca Al-Qur'an biqasdih kata Imam An-Nawawi kalau dalam Minhajut Talibin dia membaca Al-Qur'an dan tujuannya memang Al-Qur'an sendiri itu yang ia baca, ini yang tidak diperbolehkan. Nah berarti di sini beliau jabarkan lagi maksud daripada membaca Al-Qur'an ini. Katanya di sini taratan yaqsidul Qur'ana faqat fayahrum. Orang yang membaca Al-Quran itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama, kadang ia yaqsidul Qur'ana faqat, semata-mata tujuannya memang membaca Al-Quran. Kalau seperti ini fayahrumu maka haram. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dia tujuannya tidak ada tujuan lain kecuali membaca Al-Quran, maka ini hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ada kalanya orang tersebut taratan yaqsidu ghairal Qur'an fala yahrumu. Dia memang membaca Al-Qur'an tapi tujuan aslinya tidaklah membaca Al-Qur'an. Mana contohnya? Kal istishfa'i wat tahassuni wat tabarruki, seperti sebagai obat, tujuannya untuk sebagai obat. Misal ya jadi belian kebetulan sama mama nih ke apa narak datang pasien, nah lagu deman sempat mandi junub nih ke masih haru nendah datang pasien nih ke ya gupuh lalu sakit yan misal jak nganak nih ke apa enggak sin sadu belian nih ke nah tuh kebetulan saat jari jampin nih ke ayat kursi mencurang di tempat mandi nih. Lagu darurat nih parandiri misal ampun baca ayat kursi terus isin jampiang tian sak nina nika de naruh anak atau jampiai, tapi tujuannya lil istishfa, untuk mengobati. Dia tidak pernah bertujuan membaca Al-Quran, tapi tujuannya hanya membaca ayat sebagai obat para nika, tujuannya untuk berobat. Nah niki fala yahrumu basan nentan haram lamun marak niki hija. Atau watahassuni, untuk menjaga diri. Biasa ngetiang sendeman terem yaunen misal si rutinang sajaru wirid denika misal laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan seterusnya akhir surat At-Taubah. Nah niki ya biasa jadi si jaga diri misal demen dengan pedam ya biasa si baca ambo kebetulan terus si head misal mundanina sak mama junub misal ambo baca nih ke ayat nih ke padahal nika Al-Quran surat At-Taubah, tapi tujuan kita membacanya bukan membaca Al-Quran, tapi sebagai wirid saja, sebagai penjagaan terhadap diri kita. Maka kalau seperti ini juga tidak haram. Atau tujuannya tabarrukan,
sebagai barokah saja, tabarukan. Nah niki berarti tidak haram. Baru haram orang tersebut membaca Al-Quran ketika tidak ada tujuan lain ketika membacanya, hanya Al-Quran saja para nikah. Kemudian wa taratan yaqsiduhuma fayahrum. Nah niki merembe mungkin lamun dua-duaan tujuan. Dia bertujuan wirid, bertujuan membaca Al-Quran juga, atau dia bertujuan untuk berobat, tujuan baca Al-Quran juga, dua-dua tujuannya. Maka kalau seperti ini fayahrumu basan, haram hukumun basan ulama nikah. Kemudian yang terakhir wa taratan yutlitu fala yahrumu. Kadang-kadang yang terakhir nikah ketika dia mengucapkan Al-Quran tidak ada tujuan apapun, denwah bertujuan wirid, denwah bertujuan baca Al-Quran. Misal kejangkan mai isin tokol-tokol misal lebalin lagu ia junub nikah atau ia haid ampun tebarak terus tahu mungkin amak semenik yang bilinang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini misal. Nah nikah nenten harap tujuan napi-napi misal, padahal nikah kan ayat Al-Quran masih. Niki berarti den haram marah nikah kalau tidak memiliki tujuan apa-apa. Berarti baru membaca Al-Quran diharamkan bagi wanita yang haid atau laki-laki yang junub itu ketika memang dia bertujuan membaca Al-Quran. Yang penting ada tujuan baca Al-Quran, nah niki diharamkan. Kemudian sehingga Al-Quran nikah suci nikah. Berarti ndek cocok ya tepuniang isi dengan dalam keadaan kotor. Sehingga janabah niki artin jauh juga artin nikah. Sehingga terbatas bentuk ibadah sabaun gawe isi dengan junub nikah. Lamun terbatas bentuk ibadah yang bisa dikerjakan, berarti secara otomatis nikah agak jauh dengan Allah Subhanahu wa taala marah nikah. Kemudian sak baru nikah sak haram untuk dengan sak haid dan junub. Kemudian bagi perempuan yang haid, nah niki yang haram untuk yang haid saja. Niki ara 4. Kalau yang pertama puasa niki ndien kanggo dengan nina puasa haram hukum. Saya nggak sampun terbahas dalam masalah puasa bahwa syarat sah puasa niki harus niki sehat, nggih. Kemudian kesehatan niki terbagi menjadi 2, ada yang sehat secara hissi, ada yang sehat dalam pandangan syar'i. Kedua-duanya harus sehat. Dengan neraan secara indrawi dia sehat, tapi secara hukum dia terhitung sakit. Nina sahet ni kalah termasuk. Memang segar ruan lagu oleh agama teranggap dia sakit. Atau arak dengan secara agama sehat sinteparan, tapi secara hissi, secara indrawi dia sakit. Fisik ndek mampu misal. Nah niki bau nanti puasa lamun marah nikah. Nah, le antara sak haram untuk dengan sak nina, sak haid nikah, sak pertama adalah puasa. Nah nikah fa idan qata'ad damu halal as-shaum walau qabla al-ghusli. Lamun wah putus darah anja, nikah boleh perempuan tersebut berpuasa meskipun ia belum mandi. Begambaran. Misal demen setengah telu dengan merebot berduduk nyaur ampun cek misal napi sini cek cek kan ngelah niki nina jak tahu kan kenah nikah cek kan ke engkah narak daraan ngelek nikah guru ais lah marak nikah. Nah lagu ndien man mandi mungkin lamun jak mandi bujulu bare juluan ngebah ampun berniat langsung gawe puasa ya tutup niat ampun ngebang subuh bareh demen jak sembahyang subuh nikah wah tama waktu subuh ampun mandi bersih lagu wan berniat puasa ne sah hukum puasa marak nikah. Jadi ndak mesti nanti harus mandi dulu baru puasa, bau puasa dulu empo bareh mandi muriang marak nikah, tetap sah hukum puasa. Sak ndek kanggo puasa nikah lamun masih dalam keadaan haid marak nikah. Kemudian al-murur fil masjid in khafat talwithahu fa yajuzu illam takhaf talwithahu al-murur faqat duna lubsi. Tani kisah marah baru nikah lah. Den kanggo liwat oleh masjid lamun takut mengotori masjid. Kemudian at-talaq. Talak niki termasuk ndek bau endah. Nah nikah untuk perempuan haram maksudnya. Haram perempuan yang dalam keadaan haid ditalak oleh suaminya. Nah niki jarang lah pada perhatian. Kemudian talak yang ini wa yusamma talaqal bid'iyyah. Nah ini dinamakan talak bid'i karena nanti secara umum talak itu dalam bab nikah terbagi menjadi 2, ada talak sunni, ada talak bid'i namanya. Talak sunni
itu selain daripada talak bid'i. Talak bid'i ini ke talak yang tidak pernah dipraktikkan oleh Rasulullah, artinya yang sifatnya bid'ah. Mana dia talak bid'i? Wa huwa ayyutalliqa ar-rajulu imra'atahu al-madkhula biha wa hiya haidun aw fi tuhrin jama'aha fihi. Ketika seorang laki-laki mentalak istrinya yang sudah ia gauli kemudian dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi dia sempat menjimaknya ketika suci tersebut. Ini yang dinamakan talak bid'i namanya. Misal ini kena talak bid'i, talak yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya yang sudah ia gauli. Nah berarti lamun dek man tegaulin bukan dikatakan talak bid'i. Misal gengsi lalu sama ama nikah, lelah lalu ente buli si batur-batur, lelah lalu ente olok-olok bikin sande narak sebini, sekedar njak ganti status tujuan. Ampun bimbir rapat ramai, yang penting kepayung merarik kan. Ampun akad terus misal. Ya selesai terima akad, langsung status menjadi dengan kan jomblo jari ini kabudayan senina. Lagu sekedar ganti status tentang wah merarik misja. Sayang mana nih kena senina nih kah? Ndek neman mau barang. Berembe hukum talak saat niki. Lamun saat niki nenten taparan talak bid'i. Kembeen saya nggak saat niki nenten raedah. Ampun. Ndek tekanggoang talak nika. Lamun saat nika sampun teduhul. Terus dalam keadaan haid. Misal seninan haid. Ya haid sebinit ampun sayang marak niku. Berarti yang menyebabkan haram karena masa iddah perempuan ini akan lebih panjang dia. Sebab wanita yang haid dalam bab haid itu iddahnya adalah salah satu huru, 3 kali suci. Berarti kalau dia dicerai dalam keadaan haid, dia neman mulai hitung iddah. Piran mulai hitung iddah lemak lamun wah suci. Badan makin lamun kalau dia ditalak dalam keadaan suci, demen tertalak kemudian istri itu dalam keadaan suci, berarti wah mulai terhitung wah sekek suci wah. Lemak haid misalan malikan suci 2 suci. Nah haid sekali ini ke 3 kali wah suci, berarti selesai suci ini ke berarti selesai iddah. Makin lamun dalam keadaan haid tertalak, nah niki ulah lah nganti suci dulu baru mau sekek suci jari. Nah niki ya surun haram hukum tertalak dengan nina dalam keadaan haid marak nikah. Adapun lamun sak baru nikah ja sak ndek man tekembik-kembik ampun tersayang nikah. Timaan jak haid ukuran sak nina nikah ampun tertalak nenten haram. Kembien sebab wanita yang belum digauli tidak memiliki iddah. Sebab fungsi iddah itu adalah li bara'atir rahim, untuk menjaga rahim supaya jelas saya ngipe nonos marak nikah. Iya fungsi iddah nikah ampun nganti sampai 3 kali suci. Lamun den wah kembik-kembik ja jelas den nara ono marak nikah. Ya ampun den perlu nganti iddah. Selesai misal nangis sanina baru nikah, selesai akad langsung tersayang. Ampun demile jadi penyelamat. Meh dia kedung untuk begawe jelonen yang berlanjutan kan ampun lanjutan sah nikah kembien saya nggak anden berdua iddah marak nikah darah iddah jangan tunggu. Nah jadi catatan sabaru nikah talak nikah baru dikatakan talak bid'i ketika seorang suami mentalak istri yang sudah ia gauli dalam keadaan haid kemudian au fi tuhrin atau nden haid saknina nikah kejangkan suci ampun talak tapi suci yang jama'aha fihi, dia sempat menggauli istrinya pada ketika suci tersebut. Nah misal barangan kanca seninon demen wah gaulin ampura jelas nikah dan dalam keadaan suci ampun bergaul ampun sayang terus saat nikah sebini. Nah dalam waktu suci yang ia pernah gauli istrinya pada suci tersebut, di sana dia mentalak istrinya. Nah niki juga termasuk talak yang hukumnya haram. Talak bid'i bid'ah anen teparan sak nikah. Kembeen saya nggak bareh sekatan laun haid malik marak nikah. Dan ndak berbekas sabaru pergaulan sabaru nikah mancan dengan bedian terus kan malik. Ulang edah berarti ulaan tante selesai anak marak nikah. Intin hak plungguh sajari dengan nina santer gati sin jaga isi agama marak nikah.
dia dah tebing galau ngonek lalu si agama. Saya nggak kembang lamun kuat lalu atau ngonek lalu dewa tersiram layu nih dah kadang matiin malah dah marah nikah. Dia menang si nyantang lamun kembang nikah kurang mekar, kurang manis saya nggak. Nah nikah termasuk talak bidai. Lagu libasan lidiki fatalaqu yahrumu, haram hukumnya ditalak, walakinnahu yanfudhu, akan tetapi talaknya niki lulus hukum, tetap haram, cuman tetap sah marak nikah, cuman haram marak nikah, jatuh talak, lagu haram pegawaian.